Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, Raja Daud adalah seorang yang sangat menyukai firman Tuhan, karena ia tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Dia merenungkan dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya agar tidak jatuh dalam pencobaan, dalam godaan, dan juga agar tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Setiap pencobaan akan muncul dengan bentuk yang menarik dan dengan berbagai alasan yang masuk akal. Satu hal yang tidak ditawarkannya adalah bahaya yang terkandung di dalamnya. Kehidupan manusia sehari-hari penuh dengan pencobaan. Sebab itu kita perlu memperlengkapi diri agar tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengalahkan pencobaan? Yang pertama, kenalilah tujuan pencobaan. Pencobaan yang datang karena perintah si pencoba atau yang datang dari iblis bukanlah untuk menguatkan iman dan karakter kita, melainkan tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan dan merusak karakter kita. Tujuan pencobaan yang datang dari iblis itu merupakan suatu usaha yang dilancarkan oleh setan agar kita berontak melawan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengalahkan pencobaan, yaitu kita harus sadari bahwa Allah telah memberi suatu kekuatan kepada kita untuk menolak dan untuk mengalahkan pencobaan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, setiap pencobaan yang kita alami juga dialami oleh setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan pencobaan datang melampaui kekuatan kita. Ketika setan mencobai kita, dia beroperasi di bawah izin Allah. Artinya Allah mengizinkan, barulah kita dapat dicobai oleh iblis. Tuhan tahu dengan tepat sampai sejauh mana kita dapat bertahan. Sebelum setan memojokkan kita sampai pada batas kemampuan kita, maka Tuhan akan mencegahnya. Tidak ada pencobaan yang terlalu besar yang tidak dapat kita atasi bersama Tuhan kita. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan kita maha kuasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mengalahkan pencobaan, yaitu kita harus menggunakan firman Tuhan untuk melawan, untuk mengalahkan pencobaan. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan selalu menggunakan firman Allah untuk melawan dan mengalahkan pencobaan. Allah memberikan perlindungan kepada kita berupa membatasi kuasa setan dan menyediakan bagi kita suatu perlengkapan untuk mengalahkannya, yaitu firman Allah. Dalam setiap hal kita harus memakai standar yang bertolak ukur pada firman Tuhan. Jika kita berharap untuk menggunakan firman Tuhan sebagai perisai untuk melawan bujukan dan cobaan iblis, maka dibutuhkan dua hal. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk mempelajari semua yang difirmankan Allah dalam Alkitab. Itu yang pertama. Kedua, setelah menyediakan waktu mempelajari firman Tuhan,
maka kita harus bersedia menaati, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, menguasai, mengerti firman Tuhan, barulah kita dapat menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini. Seperti Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan perlengkapan firman Tuhan kepada setiap kami orang-orang percaya, supaya ketika kami menghadapi godaan, pencobaan dalam hidup ini, kami dapat bersandar pada kuasa Tuhan dan firman-Mu untuk menghadapi, untuk mengatasi, dan untuk mengalahkan segala pencobaan yang kami alami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kami, penuhi hati, pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami teguh, supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat untuk percaya dan mengikut Tuhan, menghadapi setiap godaan yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.